Oke, kita ketemu lagi di latihan kali ini ya. Dan latihan kali ini kita akan belajar terkait dengan mengkonfigurasi router ya, configure initial router setting. Kalau sebelumnya teman-teman sudah pernah mengkonfigurasi switch Cisco atau Catalyst ya, maka konfigurasinya tidak jauh beda ya, atau hampir sama, malah sama ya untuk komen-komennya. Jadi komennya sama di iOS-nya ya. Jadi kalau kita sudah pernah belajar di konfigurasi di switch yang kemarin, maka ini lebih cepat lagi karena kita sudah terbiasa dengan perintahnya. Oke, baik, kita lihat di sini objektifnya adalah kita disuruh memverifikasi default router configuration, mengkonfigurasi dan memverifikasi, kemudian menyimpan running configuration ya. Oke, baik, kita langsung saja teman-teman biar nggak terlalu lama. Kita akan mengikuti instruksi yang ada di sini. Di sini complexity-nya masih 0 ya. Dan kita masuk langsung ke part 1, memverifikasi default router configuration. Nah, di sini kebetulan ada PCA dan router 1 yang belum terkoneksi sama sekali. Nah, maka di sini kita disuruh untuk memilih konsol kabel untuk mengkoneksikan antara PC ke router. Gitu ya. Klik PCA, kita pilih konsol kabel dulu, klik PCA, kemudian pilih kabel serialnya, kemudian routernya, pilih konsol. Oke, sama ya dengan konfigurasi switch yang sebelumnya kita pernah pelajari. Oke, baik, kita langsung ke simbol connection, kemudian kita pilih kabel konsol, kita klik PC-nya, PCA, RS232 serial, kemudian masuk ke router, kita pilih konsol. Oke, sudah selesai untuk step 1 ya. Kemudian kita disuruh untuk masuk ke PCA desktop tab terminal, masuk ke konsolnya, ke router ya, klik, kemudian desktop terminal, kemudian OK. Nah, kita sudah masuk ke bagian konsolnya router sampai di sini. Kompleksinya sudah 20% ya, karena ini kita belajar di awal terkait dengan konfigurasi router walaupun konfigurasinya tidak jauh beda. Oke, kemudian di step 2 kita disuruh untuk memasuk ke privilege mode ya, dengan perintah yang sudah kita tahu yaitu enable. Dan kebetulan ketika kita masuk di user mode ini belum ada password nih, sudah langsung masuk ke user mode ya. Kemudian kita disuruh masuk ke privilege mode. Perintahnya enable ya, atau N kalau mau disingkat. Kemudian kita enter. Dan kita sudah masuk di bagian privilege mode. Kemudian kita disuruh untuk menampilkan running configuration atau running config atau konfigurasi yang saat ini berjalan yang tersimpan di RAM ya. Perintahnya show running config, kita tinggal enter. Nah, kita bisa menggunakan enter untuk per baris atau menggunakan spasi untuk per layar. Nah, saya pakai spasi terlebih dahulu biar selesai semuanya. Kemudian baru kita bisa pakai mouse di scroll ke atas untuk melihat apa yang ada di router itu tadi. Interface-nya apa, jumlahnya berapa, dan seterusnya, atau konfigurasi apa yang sudah ada di situ. Nah, sini ya, mulai dari sini ya sampai ke bawah. Hostname-nya namanya router, kemudian di bawahnya lagi, nah ada interface G00, Giga Ethernet 00, dan seterusnya. Nah, di sini biasanya ditanya nih, nah teman-teman, apa hostname dari router? Oh, tadi ya, namanya masih utuh ya, hostname-nya router. Kemudian berapa banyak fast Ethernet-nya? Nah, kita bisa lihat di sini ada berapa nih? Fast Ethernet 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Kemudian Giga Ethernet-nya ada 2 ya, G00 dan G01. Kemudian ada serialnya, serial 000 dan 001, ada 2 berarti. Kemudian VTY-nya ya, rings-nya kita lihat di bawah. Nah, VTY yang diaktifkan adalah cuma 0 sampai 4 atau 5 channel itu tadi. Ya, 5 channel. Ada 0 sampai 4, kalau mau dilanjutkan 5 sampai 15 atau 0 sampai 15 sekaligus. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita disuruh menampilkan show startup config. Show startup config. Kita enter. Nah,
Kalau kita perhatikan di sini show startup config, ternyata startup config-nya not present atau belum ada. Artinya apa? Artinya kita belum menyimpan ke dalam startup config, running config-nya. Itu ya. Running config disimpan di RAM dan startup config tersimpan di NVRAM. Ada baiknya setelah kita konfigurasi, maka kita simpan. Gitu ya. Oke, baik, kita langsung masuk ke part 2. Kita disuruh untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi terkait dengan konfigurasi router. Nah, kita masuk ke step 1 di sini, yaitu kita konfigurasi. Yang pertama adalah A, mengkonfigurasi hostname-nya menjadi R1. Nah, kebetulan kita sudah familiar, maka kita bisa langsung masuk ke konfigurasinya ya. Oke, conf t, masuk ke config, kemudian hostname R1, enter. Setelah itu kita bisa amatin bahwa nama router sudah berubah dan completionnya sudah menjadi 30%. Kemudian selanjutnya kita disuruh untuk mengkonfigurasi ini message of the day atau MOTD, yaitu banner MOTD, dan teksnya ini, maka kita copy dulu teksnya, kita Ctrl C di sini banner MOTD, kemudian kita petik, kemudian klik kanan, paste, petik 2, enter. Sudah selesai untuk banner MOTD. Selanjutnya encrypt all plaintext password. Oke, encrypt on plaintext password, maka service password encryption. Kita enter. Oke, sampai di sini completionnya 50%. Selanjutnya use following password. Nah, di sini ada nih privilege and unencrypted ya. Privilege unencrypted. Kita tahu bahwa untuk masuk ke privilege mode kita pakai enable. Nah, di sini ada kata-kata unencrypted, berarti yang tidak dienkripsi. Pakai Cisco, yang dienkripsi pakai it's a secret. Console pakai let me in. Nah, maka kita configure ini ya. Oke, pertama yang ini dulu. Kita tahu bahwa kalau tidak enkripsi maka kita pakainya enable password, ya kan? Kemudian Cisco. Kemudian yang ini encrypted, maka privilege encrypted, maka enable secret, kemudian it's a secret. Perhatikan kalau ada yang typo ya teksnya. Nah, oke, sudah. Kemudian console let me in, berarti kita masuk ke line console 0, kemudian password let me in, enter. Jangan lupa login untuk mengaktifkan password pada line console 0-nya. Oke teman-teman, completionnya sudah 90% ya, kita sudah eksekusi di bagian sini. Kemudian kita tinggal memverifikasinya, selanjutnya suruh ngapain nih ya. Oke, kita suruh memverifikasi yang sudah kita buat itu sudah berjalan belum. Oke, maka kita bisa langsung end ya, kemudian exit. Nah, ini password pertama kali kita masuk ke user mode, berarti kita pakai yang line console 0 ya, berarti let me in. Oke, kita sudah masuk ke R1 tetapi masih di user mode. Nah, kita pakai enable. Kita mau masuk ke privilege. Ada dua, ini yang unencrypted, ini yang tidak terenkripsi, dan ini yang terenkripsi. Kita pakai yang it's a secret. Dan kita sudah masuk. Ya. Ini sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya kalau dua-duanya terkonfigurasi seperti apa gitu ya. Oke, untuk verifikasi berarti sudah semua, bahkan untuk MOTD-nya harusnya muncul nih. Nah, di sini. Ketika kita exit ya. Nah, ini loh. Unauthorized ya, MOTD-nya sudah muncul. Selanjutnya, nah ini nih.
Enter the password necessary to return. Oke, ini sudah kita coba juga dengan enable password dan enable secret. Teman-teman sudah tahu perbedaannya. Selanjutnya, part 3 kita disuruh untuk menyimpan konfigurasi kita tadi ke dalam enviram, otomatis menjadi startup config. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya perintahnya ada di sini, teman-teman. Nah, copy. Nah, sebenarnya perintah copy ada di itu tuh, di privilege tuh. Sehingga di sini akan muncul bantuannya. Kalau kita dari global configuration bisa tambahkan do. Ya, do, copy dan seterusnya. Oke, copy, run conning config, kemudian startup config, kemudian kita enter. Oke, apakah destinasi file name-nya startup config default? Ya, kita enter saja. Nah, sekarang kita sudah tersimpan konfigurasinya. Kalau kita show startup config, harusnya sudah ada isinya. Nah, ini isinya. Isinya adalah sekarang saat ini adalah running config yang sudah kita simpan ke startup config. Oke, itu teman-teman, dan kompleksnya sudah 100%. Nah, selain tadi disimpan di enviram yang ada di startup config yang ada di enviram, teman-teman sebenarnya bisa menyimpan juga atau membackupnya di flash ya. Di bagian flash ada slotnya tersendiri. Nah, di situ teman-teman bisa melihat kalau melihat fisiknya di bagian belakang slotnya ada slot untuk flashnya ya, flash memorinya. Kalau kita mau backup ke situ, gitu ya teman-teman ya. Caranya sama, tinggal diarahkan saja ya. Copy startup config to flash atau running config to flash. Tapi kita coba dulu show flash di sini seperti apa. Nah, di dalam flash memory ada beberapa nih, ada isinya, ada ini kayaknya iOS-nya ya, sistem operasi dari iOS-nya. Kemudian ada beberapa file dan seterusnya. Nah, kalau kita backup, misalkan tadi nih di sini disuruh kita membackup startup config ke flash. Perintahnya sama dengan copy ya di sini. Copy startup config ke flash misalkan. Kita enter. Ditanya apakah namanya default? Iya, kita enter. Nah, sudah tercopy, kita bisa ngecek lagi show flash. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada startup config yang sudah tersimpan di flash. Sewaktu-waktu bisa di restore ya. Kalau misalkan startup config-nya tidak ada konfigurasi, maka bisa dikembalikan. Cara mengembalikannya pun sama ya. Cara mengembalikannya sama. Misalkan dari copy dari flash, kemudian diarahkan kemana. Nah, ini buat explore, teman-teman coba-coba deh. Ya. Oke, itu dari saya. Untuk perintahnya tidak jauh beda dari yang sebelumnya. Teman-teman bisa pelajari lagi terkait dengan konfigurasi router dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.